Beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk atau Adaro membukukan kinerja yang kurang menggembirakan di kuartal pertama di 2025, di mana Persero mencatatkan penurunan signifikan laba bersih hingga 79,51% secara tahunan dan pendapatan menyusut di 22,33% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk atau ADRO mencatatkan laba bersih di kuartal 1 2025 mencapai 76,7 juta dolar Amerika Serikat. Raihan ini turun dalam atau 79,51% dibandingkan perolehan laba di kuartal 1 2024 yang mencapai 374,35 juta dolar Amerika. Pendapatan perseroan tercatat di 381,62 juta dolar Amerika, turun 22,33% year on year dibandingkan raihan di kuartal 1 2024 di 491,35 juta dolar Amerika. Penurunan pendapat secara signifikan tersebut terutama dipengaruhi kejatuhan nilai penjualan batu bara kuartal hingga 28,06% year on year menjadi 197,26 juta dolar Amerika. Dari 274,2 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024. Di tengah koreksi pendapatan, Persero mampu menekan beban pokok pendapatan meski tipis di 4,9% year on year menjadi 271,28 juta dolar Amerika. Sehingga laba bruto turun dalam 46,41% year on year menjadi 110,44 juta dolar Amerika. Sementara laba usaha tercatat di 76,52 juta dolar Amerika, turun dalam 52,27% year on year. Adapun laba sebelum pajak penghasilan tercatat di 105,89 juta dolar Amerika atau turun 37,74% year on year. Per 31 Maret 2025 jumlah ekuitas perseroan tercatat di 5,23 miliar dolar Amerika, turun 2,61% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 di 5,37 miliar dolar Amerika. Adapun total liabilitas di 1,21 miliar dolar Amerika, sementara total aset tercatat di 6,43 miliar dolar Amerika atau turun 4,03% year on year. Jumlah kas dan setara kas 1,18 miliar dolar Amerika atau merosot 16,31% dibandingkan per 31 Desember 2024 di 1,41 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah rilis kinerja kuartal pertama di 2025 yang kurang menggembirakan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham Adaro juga lebih cenderung tertekan, pemirsa, di atas 1% dan diperdagangkan di level 1.800. Pemirsa memang sempat menguat pasca pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, dibuka flat pada pagi tadi di 1.885 pasca pembukaan sempat bergerak di zona hijau di 1.895 pemirsa. Namun beberapa menit pasca pembukaan saham Adaro langsung mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke 1.850 intraday terendah. Posisi ini masih berlangsung hingga ke 11.15, namun di posisi penutupan sesi pertama siang tadi pelemahan terbatas di 1.855 dan di pembukaan sesi 2 di melemah di 1.860. Saat ini masih berada di level yang sama di 1.860, melemah di 1,33%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Adaro dalam beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya di perdagangan 5 November saham Adaro masih diperdagangkan di level 4.000-an pemirsa. Awal Januari, Februari, Maret, dan April lebih cenderung tertekan, bahkan di 8 April sempat ke 1.645. Kemudian di perdagangan Mei dan Maret mencoba untuk bangkit dan sekarang sudah diperdagangkan kembali di 1.800-an. Kita beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada.
Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya atau PER-nya ada di kisaran 11,24 kali, PSR-nya di 2,26 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,72 kali, dan PCFR di 10,65 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan dan mencoba mendekati level psikologis di 6.900-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.